Hello Sohik Motivation. Bersama saya Rizky, di video kali ini saya akan menjelaskan individu yang bersifat atau berperilaku introvert. Video ini mungkin cocok untuk kalian yang sedang ingin mengenali diri kalian sendiri, atau mungkin kalian adalah salah satu dari seseorang yang introvert. Oke, lanjut. Di pembahasan kali ini akan ada 3 segmen, yang akan memberitahu kalian tentang apa sih itu introvert, ciri-ciri introvert itu seperti apa, mengapa seseorang bisa menjadi introvert. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang introvert, apa sih introvert itu? Mari saya jelaskan. Introvert adalah istilah yang digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan seseorang yang cenderung lebih memilih menghabiskan waktu sendiri atau dalam lingkungan yang tenang, dibandingkan dengan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Orang introvert cenderung lebih sensitif terhadap rangsangan sosial dan sering merasa terkuras energinya setelah berinteraksi dengan orang banyak. Sifat introvert bukanlah suatu kelemahan atau gangguan, melainkan hanya perbedaan dalam preferensi dan cara mengisi energi. Individu introvert biasanya menemukan ketenangan dan pemulihan energi dalam kesendirian, dan cenderung lebih reflektif, penuh pemikiran, dan terfokus pada pemikiran internal. Mereka juga dapat memiliki sedikit lingkaran sosial yang lebih kecil, namun memiliki hubungan yang mendalam dengan orang-orang terdekat. Nah, di segmen pertama kita telah mengetahui apa itu introvert. Di segmen kedua kita akan mengenali ciri-ciri introvert itu seperti apa. Mari kita ke segmen kedua. Ciri-ciri umum yang sering terlihat pada orang yang memiliki sifat introvert. Menghabiskan waktu sendiri, orang introvert cenderung merasa lebih nyaman dan mendapatkan energi dengan menghabiskan waktu sendiri. Mereka menikmati kesendirian dan menggunakannya sebagai waktu untuk pemulihan dan refleksi. Memiliki sedikit lingkaran sosial, orang introvert cenderung memiliki lingkaran sosial yang lebih kecil dibandingkan dengan ekstrovert. Mereka lebih memilih memiliki hubungan yang mendalam dan bermakna dengan beberapa orang daripada memiliki banyak teman yang dangkal. Lebih suka mendengarkan daripada berbicara, orang introvert biasanya lebih suka mendengarkan daripada menjadi pusat perhatian. Mereka cenderung memikirkan dan memproses informasi sebelum berbicara, dan seringkali memberikan tanggapan yang dipertimbangkan. Memiliki kecenderungan pemikiran dalam, orang introvert seringkali memperhatikan dan memproses pemikiran secara mendalam. Mereka cenderung memikirkan hal-hal secara lebih mendalam dan memperhatikan detail. Sensitif terhadap rangsangan sosial, orang introvert cenderung lebih sensitif terhadap rangsangan sosial, seperti keramaian, suara keras, atau interaksi dengan banyak orang. Mereka bisa merasa terlalu terstimulasi dalam situasi yang sangat ramai. Menunjukkan energi yang terkuras setelah berinteraksi sosial. Meskipun introvert dapat menikmati interaksi sosial, mereka cenderung merasa terkuras energinya setelah berinteraksi dengan orang banyak. Setelah itu, mereka membutuhkan waktu sendiri untuk pemulihan dan mengisi ulang energi. Lebih suka komunikasi tulisan daripada lisan, orang introvert sering merasa lebih nyaman dalam komunikasi tulisan daripada lisan. Menulis memungkinkan mereka untuk mengatur dan mengungkapkan pemikiran dengan lebih baik daripada melalui percakapan langsung. Kita telah mengetahui apa itu introvert, dan mengenali ciri-ciri introvert itu seperti apa. Di segmen ketiga kita akan lebih dalam mengetahui mengapa seseorang bisa menjadi introvert. Mari kita bahas segmen terakhir dari video ini. Seseorang bisa menjadi introvert karena adanya faktor-faktor yang melibatkan kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup individu. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat berperan dalam menjadi introvert. Faktor genetik, beberapa penelitian telah menunjukkan adanya keterkaitan antara sifat introvert dengan faktor genetik. Studi pada saudara kembar dan keluarga menunjukkan bahwa kecenderungan menjadi introvert dapat memiliki komponen genetik yang kuat. Neurotransmitter, perbedaan dalam kadar dan respons neurotransmitter, seperti dopamin dan serotonin, dalam otak juga dapat mempengaruhi sifat kepribadian, termasuk kecenderungan menjadi introvert atau ekstrovert. Lingkungan dan pengalaman hidup dan lingkungan di mana seseorang tumbuh dapat memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian individu. Pengalaman sosial, kejadian traumatis, atau interaksi sosial yang tidak menyenangkan dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih cenderung menjadi introvert. Kepribadian bawaan, beberapa individu mungkin memiliki kecenderungan alami untuk lebih merenung dan memiliki pemikiran dalam yang mendalam. Mereka mungkin lebih sensitif terhadap rangsangan sosial dan membutuhkan waktu sendiri untuk memproses informasi dan mengisi ulang energi. Preferensi komunikasi dan interaksi sosial, beberapa orang lebih memilih interaksi sosial yang lebih intim, bermakna, dan mendalam daripada berpartisipasi dalam interaksi yang lebih luas dan ramai.
Preferensi ini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi introvert. Di penghujung segmen, saya hanya ingin memberi motivasi. Untuk kalian yang mempunyai sifat atau perilaku introvert, ingat introvert bukan gangguan sosial, melainkan introvert adalah suatu anugerah yang kalian miliki. Banyak seorang introvert yang cerdas, inovatif, dan kreativitasnya diperhitungkan oleh orang lain. Menjadi introvert itu adalah pilihan, dan introvert adalah manusia pilihan. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau suka dengan video ini kalian bisa share ke teman atau ke sosial media kalian. Dan jika kalian support channel ini jangan lupa subscribe. Nantikan video segmen selanjutnya. See you, thanks for watching Sohik Motivation.